Sama tim kami dari Larantuka hadir di Baitulibang, khususnya desa Ratulodo. Ada Pak Saul Daposta, saya kira orang Bapak semua kenal dengan baik. Beliau ini pejabat Polres Timur ya, untuk beberapa instansi. Lalu ada juga Pak Lambert Manire, beliau ini korwilnya ya di Titehena dan Demang Pako. Beliau juga mau melihat bagaimana perkembangan di sini. Juga ada Pak Yos ini, walaupun beliau calon anggota DPRD, tapi timnya saya korwil untuk Tanjung Bunga. Yang saya hormati juga tadi Pak Kordes. Terima kasih Pak. Dari Solo, Pak. Oh, dari Solo juga ada. Baik, Pak Bapak, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ini dari Solo ya. Ini juga calon anggota dewan. Jadi tim saya ini ada beberapa yang antaranya yang menjadi calon anggota dewan. Tak apa-apa saya bilang. Kita dukung. Ada yang PKS, ada yang PAN, ada yang juga di Demokrat dan lain sebagainya. Saya bilang silakan. Tetapi mereka solid di dalam tim Laskar Ribuan. Tadi malam sama Bapak saya baru pulang dari Adonan. Terakhir saya ada di sini di desa Bandona. Luar biasa. Saya dengar setelah saya pulang mereka masih menari, menyanyi. Sebelumnya saya ada di Riampo sampai luar biasa betul sampai. Saya sangat terharu. Begitu juga di sore hari ini. Saya tadi menitikkan air mata mendengar lagu Ina Maria. Tepuk tangan untuk Mama. Betul, terus terang bahwa di berbagai tempat pun ada juga, tetapi di sini di Ratulodo ini saya mendengar lagu itu. Kami di perantauan, kalau mendengar lagu Maria Ina di Semarang menangis, sehingga saya tadi teringat kembali ya bahwa lagu-lagu ini kalau di rantau sana di Kalimantan sampai bahkan di Kuala Lumpur Malaysia. Saya waktu ada kerjasama dengan Kuala Lumpur ya. Terakhir pada minggu lalu saya kerjasama dengan Malaysia tapi di Sarawak Kucing. Itu di dalam gereja sepanjang ada orang Flores di sana, sebenarnya lagu ini tetap dikumandangkan luar biasa. Sehingga tadi saya terharu. Ya. Walaupun saya bahasa lama holotnya itu kurang bisa ya. Saya ingin justru belajar. Nanti di dalam misi program juga mulai dari tahun 2017 lalu saya bilang bahasa lama holot. Lalu saya bilang ya harus diajarkan melalui SD sampai dengan SMTA. Muatan lokal. Kenapa tidak? Anak saya yang SMA yang sekarang sudah dokter, anak putu saya memimpin klinik kecantikan di Jakarta. Dia sekolahnya SMA di Jogja. Tapi setelah pulang ke Kalimantan sebelum melanjutkan dokter itu, dia bisa bahasa Jawa. Mama Bapak saya yakin, apalagi ada yang muda, kalau kalian ke Surabaya itu pasti ada penjelasan untuk pengumuman dan keberangkatan pesawat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, dan ada bahasa Inggris. Di Denpasar kita juga begitu. Ada bahasa Bali, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kenapa kita di Lowo kita tidak mau mengajarkan bahasa Lamolot kita, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya yang terikat untuk pada anak kita. Jangan sampai anak-anak muda dan sebagainya karena pergaulan dan juga pengaruh dari luar negeri kita lupa dengan budaya kita, kita lupa dengan adat istiadat kita. Baik Mama Bapak, magister saya di Universitas Negeri Tanjung Pura Pontianak. Lalu saya melanjutkan doktor saya bidang administrasi ya itu di Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi puji Tuhan pendidikan saya final, tidak lagi ada S di atas, S3. Kalau mau di atas itu S4 dan STL. Dengan kemampuan saya, rekam jejak yang jelas ini, saya ingin melekat logo. Tahun 2017 saya yakin Mama Bapak juga mungkin ada yang sudah mengenal saya dan ada yang mendukung saya. Prihatin dengan keadaan Flores Timur kita ini jadi rusak. Mengapa sampai saya tulis ini sejahtera dan bermartabat? Semua berita kita lihat itu, baik di media massa, di media elektronik dan sebagainya, kita mendengar banyak ada stadion
karena baru tadi malam kita pulang PD. 2 hari. Ya 2 hari di sana. Jadi saya berbakti. Saya ingin melihat ya, saudara kita juga di mana kalau memang diperlukan. Kalau mereka perlu, tapi saya tidak mau untuk lalu perlu panen doi lalu kalau tawar-tawar kalau saya tidak mau. Sepanjang kalau orang memerlukan dan saya lihat itu kepentingan umum, saya mau bantu. Tapi mohon maaf, Bapak, kalau kepentingan pribadi, nanti ada kecemburuan. Kecemburuan. Ini saya tidak. Jadi Bapak, kita anggap bahwa yang lain-lain itu sudah yang lama. Maka saya bilang ke depan, visi misi program saya dan rencana kerja saya ya, adalah membuat Flores Timur baru, Flores Timur yang sejahtera dan bermartabat. Bermartabat supaya tidak ada orang yang gantung diri lagi. Tidak boleh ada yang lagi masuk penjara dalam kebijakan ketolak. Tidak boleh ada orang yang meninggalkan istri anak dalam tangisan. Mereka masuk penjara karena dijati sudah sekian waktunya, berhenti dari perkawinan. Hanya zaman sekarang cari kerja susah.